Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Bapak Dr. Haji Deden Komarapriyatna, ST SIP MMCHRA. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SE MMCPM. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM. Yang terhormat Prodi Akuntansi, Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK. Yang terhormat dosen pembimbing, Bapak Nana Suhana, SEMM. Yang terhormat pembimbing lapangan, Ibu Sinta Meitasari. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Sindiawati dengan NPM 4122-4231-20801, Prodi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan magang di CPATA dengan judul Prosedur Stock of Name dan Pembuatan Pivot Table dalam Pengelolaan Persediaan Spare Part pada CPATA di Bandung. Untuk poin-poin materi yang akan dibahas, yang pertama latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam refleksi diri. Materi yang pertama yaitu latar belakang. CPATA adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pembuatan kain yang menggunakan berbagai jenis mesin produksi untuk proses pembuatan kain. Salah satu langkah penting dalam pengelolaan persediaan spare part di CPATA adalah stock of name, yaitu kegiatan penghitungan fisik barang yang ada di gudang untuk memastikan kesesuaian antara data persediaan yang tercatat dengan kondisi fisik yang tersedia. Stock of name di CPATA dilakukan secara berkala agar data persediaan spare part selalu akurat dan terbarui. Tanpa adanya stock of name yang teratur, perusahaan dapat mengalami ketidaksesuaian data stok yang bisa berdampak pada kesalahan dalam pengadaan spare part dan pada akhirnya menghambat proses produksi. Selain stock of name, CPATA juga menggunakan pivot table untuk menganalisis dan mengelola data persediaan spare part dengan lebih efisien. Pivot table membantu dalam menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, sehingga mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan terkait pengadaan spare part. Adapun tujuan dari latar belakang tersebut yaitu evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Tujuan ini penting untuk memahami apakah metode yang digunakan sudah efektif dalam pengelolaan persediaan spare part atau tidak. Yang kedua, melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Selama magang, saya ingin melihat sejauh mana pengalaman ini meningkatkan keterampilan saya, baik dalam aspek teknis maupun profesionalisme. Yang ketiga, menganalisis bagaimana pivot table dapat membantu pengelolaan persediaan spare part. Pivot table adalah analisis yang sangat berguna dan bertujuan untuk melihat bagaimana penggunaan dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang baik terkait kepersediaan. Materi selanjutnya yaitu profil perusahaan. CPATA merupakan perusahaan tekstil yang didirikan pada 17 November 2017 oleh Alpin Nofrisa Eltansi, yang merupakan sebagai pemilik perusahaan yang berlokasi di Jalan Jatisari nomor 23, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Perusahaan ini berfokus pada pembuatan produk olahan tekstil dan olahan kain. Sebagai perusahaan tekstil, CPATA membuat beberapa jenis olahan kain seperti asahi, polyester, polyester PE, kaci, mori, kain tenun, kain poleng, kain benang, dan kain rajut. Adapun visi misi
perusahaan CP-ATA, yaitu untuk visi perusahaan menjadi perusahaan berskala nasional dengan menguasai pangsa pasar kain grey dan finish kelas menengah ke bawah. Untuk misi perusahaannya meningkatkan kualitas produksi dan keamanan secara terus-menerus, menjadikan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dan kepentingan pemegang saham, yang terakhir memberikan kontribusi kepada lingkungan sosial dan masyarakat. Adapun untuk struktur perusahaannya, yang pertama ada pemilik perusahaan atau manajer, yaitu memimpin perusahaan dan memastikan pabrik berjalan dengan lancar, mengembangkan strategi bisnis dan standar kualitas produksi, bertanggung jawab atas semua keputusan dan kerugian perusahaan. Selanjutnya, kepala pabrik, yaitu mengawasi operasional pabrik, termasuk produksi dan administrasi, bertanggung jawab atas efisiensi dan pencapaian target bisnis. Kemudian sekretaris. Sekretaris yaitu mengontrol keuangan yang berhubungan dengan penjualan, memastikan akurasi laporan keuangan dan kinerja penjualan. Yang keempat, staf administrasi, yaitu mengelola data produksi dan pencatatan hasil harian mesin tekstil. Yang kelima, bagian teknis dan produksi. Di bagian teknis dan produksi terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kepala montir, yaitu mengawasi kondisi dan perbaikan mesin produksi. Yang kedua, montir atau asisten, memperbaiki mesin dan melaporkan kondisinya. Yang ketiga, overhaul dan beam steel, yaitu mengecek kelayakan mesin sebelum digunakan. Yang keempat, operator tenun, yaitu untuk menyiapkan bahan baku benang ke mesin produksi. Yang kelima, operator inspect, yaitu memeriksa kualitas produksi sebelum distribusi. Yang keenam, operator nyucuk, yaitu menyiapkan benang untuk proses tenun. Yang terakhir, operator mihane, yaitu mempersiapkan bahan lungsi untuk mesin tenun. Dan yang keenam, bagian pendukung, yaitu ada office boy atau OB, bertugas menjaga kebersihan kantor dan operasional ringan. Yang terakhir, supir, mengatur barang ke pabrik atau langsung ke pelanggan. Untuk materi selanjutnya yaitu aktivitas magang. Aktivitas magang saya di CP-ATA berlangsung selama 3 bulan dari 1 Oktober hingga 30 Desember 2024. Hari kerja saya adalah Selasa sampai Jumat, dengan kombinasi work from office atau WFO pada Selasa dan Rabu, serta work from home atau WFH pada Kamis dan Jumat. Untuk jadwal kerja setiap harinya yaitu dari jam 7 sampai jam 6 sore. Proses magang ini terbagi dalam 3 tahapan utama. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu saya mengurus surat pengantar dan mendapatkan izin dari perusahaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu melakukan tugas stock of name, spare part, dan pembuatan pivot table. Yang ketiga, tahap laporan, menyusun laporan akhir magang sebagai bagian dari syarat kelulusan. Pelaksanaan kerja. Selama kurang lebih 3 bulan pelaksanaan kerja lapangan, saya mendapatkan bimbingan dari Ibu Sinta dan Bapak Alpin mengenai berbagai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Saya ditempatkan di bagian stock of name, spare part, dan pembuatan pivot table. Berikut beberapa penjelasan pekerjaan yang dilakukan saya selama magang di CP-ATA. Yang pertama, pembuatan pivot table. Membuat pivot table dari data hasil stock of name spare part yang digunakan untuk menganalisis data persediaan spare part dan mengidentifikasi spare part yang dibutuhkan
yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian keterampilan dalam Microsoft Excel sangat diperlukan dalam aktivitas ini. Kemudian tujuan utamanya adalah memberikan informasi akurat dan terstruktur kepada manajemen terkait kondisi persediaan spare part. Kemudian melakukan stock of name spare part, yaitu melakukan pengecekan fisik ketersediaan spare part di gudang, mencocokkan data fisik dengan data sistem yang ada di perusahaan, mencatat perbedaan atau selisih antara stok fisik dan data sistem. Proses ini melibatkan identifikasi spare part, verifikasi jumlah, dan pelaporan hasil stock of name. Data yang dikumpulkan digunakan untuk memastikan keakuratan data persediaan spare part di perusahaan. Kemudian, mencatat laporan keluaran spare part. Mencatat setiap permintaan dan pengambilan spare part untuk perbaikan mesin. Memonitor berapa banyak spare part yang digunakan dan kapan digunakan. Membantu dalam membuat laporan yang lebih rapi dan akurat mengenai stok keluar masuk spare part. Kemudian yang keempat, menginput data stock of name dan laporan keluar masuk spare part. Menggunakan Microsoft Excel dan pivot table untuk mempermudah analisis. Mengorganisir laporan hasil stock of name agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Data yang sudah diolah dalam pivot table digunakan untuk evaluasi ketersediaan spare part dan perencanaan pengadaan berikutnya. Baik, ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan pengertian stock of name. Stock of name adalah proses perhitungan fisik barang di gudang untuk mencocokkan dengan data sistem. Tujuannya adalah memastikan persediaan sesuai dengan catatan, mencegah kehilangan barang, dan meningkatkan efisiensi pengadaan spare part. Menurut Himayati 2007, stock of name adalah proses menghitung jumlah barang yang ada di gudang dan mencocokkannya dengan catatan pembukuan persediaan. Jika ternyata jumlah di gudang tidak sama dengan catatan, maka perlu dilakukan koreksi atas jumlah barang persediaan. Menurut Sunarto 2002, bahwa stock of name adalah istilah dari penghitungan fisik persediaan. Tujuannya diadakannya stock of name adalah untuk mengetahui kebenaran catatan dalam pembukuan yang mana merupakan salah satu fungsi sistem pengendalian intern. Tujuan stock of name, menurut Proyogi 2018, tujuan melakukan stock of name bukan untuk memastikan tingkat persediaan perusahaan saat ini, tetapi juga untuk mengetahui kas perusahaan, aktiva perusahaan, piutang dan hutang perusahaan. Yaitu untuk mengetahui kondisi stok di gudang, meminimalisir kesalahan pencatatan stok, mencegah kehilangan atau pencurian barang, mengoptimalkan pengadaan spare part, menjaga kelancaran produksi, yang terakhir memudahkan pembuatan laporan persediaan. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan stock of name. Menurut Cahyani 2015, untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang apa yang terjadi di dalam gudang, fungsi dan kegunaan stock of name sangat penting, seperti mencegah kebocoran data internal dan memastikan akurasi laporan persediaan. Berikut beberapa fungsi dan kegunaan stock of name. Yang pertama, mengetahui keadaan persediaan stok barang secara real atau asli. Yang kedua, melihat perkembangan arus barang masuk dan keluar setiap hari. Yang ketiga, memastikan data persediaan di gudang sesuai dengan catatan dalam sistem. Yang keempat, menjamin bahwa semua penerimaan dan pengiriman dilakukan dengan akurat dan sesuai prosedur. Yang kelima, membantu perusahaan dalam membandingkan nilai persediaan tahun ini dengan tahun sebelumnya, sehingga bisa menilai perkembangan usahanya. Yang keenam, meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan barang dengan pencatatan yang lebih baik.
Selanjutnya, prosedur stock of name. Stock of name adalah kegiatan pengecekan fisik terhadap jumlah persediaan dan kondisi produk di gudang. Prosedur ini penting agar data stok selalu akurat dan sesuai dengan kenyataan. Menurut Lukianto 2020, prosedur stock of name terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama menyiapkan jadwal stock of name, yang kedua mempersiapkan data stock of name spare part, yang ketiga memeriksa keamanan data stok dengan data fisik, yang keempat mengecek kembali jika ada selisih stok, yang kelima membuat laporan kehilangan barang jika ditemukan selisih, yang terakhir mendokumentasikan hasil stock of name. Selanjutnya, periode perhitungan stock of name. Menurut Proyogi 2018, produk yang diperdagangkan setiap hari seperti bahan baku, bahan dalam proses, dan produk jadi termasuk dalam persediaan stok fisik. Pelaksanaan stock of name di gudang dilakukan 2 kali dalam sebulan dan disesuaikan dengan aktivitas di gudang. Namun, setidaknya harus dilakukan 1 kali dalam setahun untuk memastikan kesesuaian data. Untuk periode perhitungan stock of name dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Membagi tugas tim gudang, menyiapkan daftar stok, dan memastikan alat bantu pencatatan sudah siap. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yaitu tim gudang menghitung stok secara manual dan mencocokkannya dengan sistem, dan jika ada perbedaan jumlah, dilakukan pengecekan ulang untuk mencari kesalahan pencatatan. Untuk tahap penyelesaian, hasil akhir dicatat dan dilaporkan ke manajemen, dan jika ada selisih stok, dilakukan investigasi dan data akhir diperbarui dalam sistem. Dengan adanya periode stock of name yang terjadwal, CP-ATA dapat menghindari kesalahan pencatatan, kehilangan stok, dan memastikan pengelolaan spare part lebih efisien. Tantangan stock of name manual. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama, risiko kesalahan pencatatan. Karena stock of name dilakukan secara manual, sering terjadi kesalahan dalam input data atau perhitungan stok. Tidak adanya validasi otomatis menyebabkan kesalahan baru yang disadari setelah proses rekap selesai. Yang kedua, waktu pengerjaannya yang lama. Memeriksa stok satu persatu secara manual memerlukan waktu yang sangat lama, terutama jika jumlah spare part yang banyak. Proses ini seringkali menyebabkan gangguan operasional karena saat stock of name dilakukan, aktivitas produksi atau distribusi harus dihentikan sementara. Yang terakhir, kesulitan mengelola data dalam jumlah besar. Semakin banyak item yang harus dicek, semakin sulit untuk memastikan semua data tercatat dengan benar. Jika stok berasal dari beberapa gudang atau lokasi yang berbeda, pelacakan data bisa menjadi lebih rumit dan rentan terhadap kesalahan. Materi selanjutnya yaitu pengertian pivot table. Pivot table adalah fitur dalam Microsoft Excel yang sangat berguna untuk mengelompokkan, menganalisis, dan menyajikan data dalam format yang lebih rapi dan mudah dipahami. Menurut Le 2016, pivot table memungkinkan penggunaan untuk melihat data dalam bentuk yang lebih detail, melakukan perhitungan dengan cepat, dan menyaring informasi sesuai dengan kebutuhan. Adapun manfaat atau kegunaan pivot table menurut Wicaksono 2016, yaitu yang pertama membantu mengelompokkan data. Misalnya, kita bisa mengelompokkan spare part berdasarkan jenis atau jumlah penggunaan. Yang kedua, membuat rangkuman data. Nah, kita bisa menghitung total stok spare part atau rata-rata penggunaan dalam stok tertentu. Yang ketiga, menyaring data yang ingin ditampilkan.
Jika ingin melihat stok hanya untuk jenis spare part tertentu, kita bisa menyaringnya dengan mudah. Yang terakhir, memudahkan analisis dengan tampilan fleksibel, yaitu data bisa disajikan dalam bentuk tabel atau grafik yang lebih mudah dipahami oleh manajemen. Selanjutnya, pengaplikasian pivot table dalam usaha. Pivot table adalah fitur yang sangat bermanfaat dalam dunia usaha, terutama dalam pengelolaan data persediaan dan penjualan. Di Departemen Penjualan, pivot table digunakan untuk menganalisis tren penjualan dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Di bagian pengelolaan atau persediaan stok spare part, pivot table membantu menyusun laporan stok, menganalisis penggunaan spare part, serta merencanakan pengadaan secara lebih akurat. Dengan menggunakan pivot table, perusahaan dapat mempercepat proses analisis data, meningkatkan akurasi laporan, dan mempermudah pengambilan keputusan bisnis. Adapun cara penggunaan pivot table menurut Medcom 2018, untuk langkah-langkah dasar dalam penggunaannya, yang pertama, input data laporan transaksi dalam format tabel. Yang kedua, blok data yang akan digunakan. Yang ketiga, masuk ke menu insert dan pilih pivot table. Yang keempat, atur tampilan pivot table seperti filters, column, rows, dan values. Yang terakhir, fitur analisis data. Setelah data tersusun dalam pivot table, kita bisa langsung melihat total penjualan, stok barang, atau tren penggunaan spare part secara otomatis. Selanjutnya, analisis prosedur stock of name dan pembuatan pivot table. Stock of name dan analisis data menggunakan pivot table merupakan bagian penting dalam pengelolaan persediaan spare part di CP ATA. Prosedur yang terstruktur dan analisis data yang tepat akan menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Berikut tahapan dalam prosedur stock of name spare part di CP ATA. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu menentukan tim yang akan terlibat dalam proses stock of name, membuat jadwal stock of name sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mempersiapkan alat dan bahan seperti laptop dan formulir stock of name. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Melakukan perhitungan fisik spare part yang tersedia di gudang, membandingkan hasil perhitungan dengan data yang tercatat dalam sistem, memastikan tidak ada kesalahan pencatatan selama proses berlangsung. Yang ketiga, tahap pencatatan, yaitu hasil perhitungan fisik dicatat dalam formulir stock of name yang telah disediakan. Kemudian, data ini menjadi dasar pencocokan dengan sistem perusahaan. Yang keempat, tahap verifikasi. Data yang telah dicatat diverifikasi kembali untuk memastikan keakuratannya. Dilakukan perbandingan antara data fisik dan sistem komputer guna mencegah kesalahan input. Yang kelima, tahap laporan. Setelah verifikasi selesai, dibuat laporan stock of name yang berisi jumlah spare part yang tersedia, jumlah spare part yang hilang atau rusak, rekomendasi untuk perbaikan sistem pencatatan. Adapun kendala yang dihadapi, yang pertama, tidak ada akses internet di perusahaan. Dalam pelaksanaan stock of name dan pembuatan pivot table di CP ATA, ada beberapa kendala yang ditemukan. Yang pertama, tidak ada akses internet di perusahaan. Stock of name dan analisis data memerlukan sistem komputerisasi, tetapi perusahaan tidak menyediakan akses internet. Kemudian hal ini menyulitkan dalam sinkronisasi data stok secara real time. Yang kedua, masalah error dalam input data. Perangkat kerja yang kurang memadai atau laptop spesifikasi rendah yang sering mengalami error. Kesalahan dalam input data menyebabkan stock of name harus diulang. Kemudian sinyal yang buruk juga menyebabkan data entry dalam sheet tidak sesuai padahal barang di gudang masih ada. Yang terakhir, data yang tidak akurat berdampak pada pivot table.
Nah, jika data stock of name tidak akurat, maka laporan pivot table yang dihasilkan juga akan keliru. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah dalam pengadaan spare part. Cara mengatasi kendalanya yaitu ada beberapa solusi yang diterapkannya. Yang pertama, pengadaan perangkat kerja yang lebih baik. Yang kedua, digitalisasi proses stock of name. Yang ketiga, pelatihan tambahan untuk menggunakan pivot table. Proses ini memastikan bahwa data persediaan selalu akurat sehingga perusahaan dapat menghindari kesalahan pengadaan spare part yang dapat menghambat produksi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Proses stock of name DCP ATA berperan penting dalam memastikan kesesuaian antara data persediaan dengan stok fisik. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian akibat kesalahan pencatatan manual. Kendala utama dalam pelaksanaan stock of name adalah keterbatasan perangkat kerja seperti laptop dengan spesifikasi rendah dan akses internet yang terbatas, yang menyebabkan kesalahan dalam input data dan analisis pivot table. Penggunaan pivot table dalam pengelolaan persediaan membantu dalam analisis data yang lebih sistematis dan efektif. Namun, memerlukan pelatihan lebih lanjut bagi karyawan agar dapat mengoptimalkan penggunaannya. CP-ATA masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data stok yang menyebabkan keterlambatan dalam analisis persediaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian, optimalisasi penggunaan pivot table dalam meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data stok dan mempermudah dalam menyusun laporan persediaan yang lebih informatif dan akurat. Adapun sarannya yaitu yang pertama, CP-ATA perlu meningkatkan infrastruktur teknologi informasi termasuk penyediaan perangkat kerja yang lebih memadai serta akses internet yang stabil untuk mendukung proses stock of name dan pembuatan pivot table. Perusahaan sebaiknya mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan terkait penggunaan pivot table dan sistem pencatatan digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan persediaan. Yang ketiga, mengadopsi sistem pencatatan persediaan berbasis digital yang dapat meminimalkan kesalahan manusia. Yang ketiga, mengadopsi sistem pencatatan persediaan berbasis digital yang dapat meminimalkan kesalahan manual dan memungkinkan pencatatan data secara real time. Yang keempat, menyusun prosedur standar yang lebih rinci untuk melaksanakan stock of name guna mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan memastikan setiap tahapan dilakukan dengan benar. Dan yang kelima, melakukan audit berkala terhadap hasil stock of name untuk mengevaluasi efektivitas prosedur yang diterapkan dan menentukan solusi terhadap kendala yang masih terjadi. Yang keenam, kesalahan dalam pencatatan stock of name dapat berdampak pada pengambilan keputusan terkait pengadaan spare part, sehingga perlu adanya sistem pencatatan yang lebih modern dan terintegrasi. Yang ketujuh, faktor human error dalam proses stock of name masih menjadi tantangan utama, terutama dalam pencocokan data fisik dengan sistem yang dapat menyebabkan selisih stok yang signifikan. Implementasi sistem otomatisasi pencatatan stock of name berbasis digital dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengecekan persediaan. Dan yang terakhir, koordinasi antara bagian gudang dan administrasi perlu ditingkatkan agar proses stock of name dapat berjalan lebih efektif dan hasil pencatatannya lebih akurat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu refleksi diri. Selama menjalani kegiatan magang di CP-ATA, saya mendapatkan banyak pengalaman baru baik dalam aspek teknis maupun pengembangan keterampilan kerja. Berikut beberapa refleksi diri yang saya dapatkan selama magang. Yang pertama, kemampuan beradaptasi.
Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Dan yang keempat, peningkatan keterampilan teknis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.